Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan sister dimanapun berada. Jumpa lagi di Siniar Suara Ibu dengan episode terbaru. Seperti biasa kita akan berbincang di ruang cerita inspirasi dan ilmu dari, oleh, dan untuk perempuan. Jumpa lagi bareng Ariana dari Divisi Partnership Lab Belajar Ibu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal apa ya? Tunggu sebentar. Rena mau minum dulu soalnya agak serak. Hmm, Minumnya dari apa? Dari tumbler. Aku taruh dulu, takut ketinggalan, takut hilang, nanti viral. Ngomong-ngomong soal tumbler yang sempat viral belakangan ini, Bu Dancer masih ingat kan? Tentu masih ingat karena masih hangat ya. Kalau aku pikir-pikir sih ya, si Mbak yang ketinggalan tumblernya di kereta ini, meskipun agak-agak gimana gitu ya, bikin heboh seluruh Nusantara, tapi wajar aja sih, Ibu dan Sister. Soalnya kalau misalnya kita kehilangan barang, apalagi barang itu barang spesial, punya nilai tertentu, pasti rasanya gimana gitu ya. Meskipun ya kurang bijak juga ya, ketika kita kehilangan sesuatu, responnya sebegitu reaktif gitu. Dan kalau aku pikir-pikir lagi nih, Ibu dan Sister, Mbak yang kehilangan tumblernya di kereta ini, ada satu sisi positif yang aku lihat. Kalau aku lihat, Mbak yang ketinggalan tumbler ini, dia sudah mengaplikasikan hidup ramah lingkungan. Buktinya apa? Buktinya beliau bawa tumbler kemana-mana, bawa lunch bag kemana-mana. Artinya beliau sudah hidup mengurangi sampah plastik. Bener nggak? Bener nggak? Bener aja ya, tulis ya di kolom komen. Bener gitu. Terus nih, Ibu dan Sister, kalau misalnya si Mbak Tumbler itu, tumblernya ketinggalan bikin viral, pernah nggak sih kita lihat di rumah, di lemari kita, tumbler kita yang jumlahnya entah itu satu, dua, tiga, dan banyak itu, apakah itu menjadi sesuatu? Apakah itu menjadi simbol kita sudah ramah lingkungan? Kan nggak tahu juga ya. Nah, terus lagi nih ya, ini agak sedikit panjang, Bu dan Sister. Kita nih sebagai perempuan, sebagai ibu, biasanya itu kita itu jadi sasaran sasaran pertama orang untuk kampanye hidup eko. Kita itu kayaknya tuh sering banget dapet merchant, tumbler, tote bag gitu ya. Seolah-olah kita itu sudah hidup sebagai orang yang ramah lingkungan. Tapi karena saking banyaknya, kayaknya aku jadi mikir lagi apa benar aku udah ramah lingkungan nih? Apa benar dengan aku dapat tumbler dan tote bag itu aku udah menjalani hidup eko gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas itu pelan-pelan dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita bukan mau ngajak ibu dan sister untuk nyinyir, bukan juga untuk ngajak ibu dan sister untuk judging, enggak. Kita mau melihat lebih jernih lagi. Apakah benar eh, hal-hal kecil yang sudah kita lakukan dengan pakai tumbler dan tote bag itu sudah merepresentasikan diri kita sebagai orang-orang yang sudah hidup dengan eh, kampanye ramah lingkungan. Tanpa panjang lebar, aku akan memanggil narasumber kita di hari ini, yaitu Mbak Evi Syahida, atau lebih dikenal dengan Mbak Fisya. Mbak Fisya ini adalah digital content creator dan community builder, inisiator dari Minimalis Mom Indonesia. Halo Mbak Fisya, Halo Mbak Ariana, apa kabarnya nih Mbak Fisya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Alhamdulillah. juga bukan cuma fisiknya yang sehat, tapi juga batinnya yang sehat. Amin. Terima kasih loh Mbak Fisya sudah hadir di Suara Ibu. Langsung aja deh, aku mau Mbak Fisya kenalan langsung sama Ibu dan Sister tentang Mbak Fisya dan komunitas Minimalisme Indonesia. Silakan.
Oke, halo Ibu dan Sister semuanya. Perkenalkan, aku Fisya, lengkapnya sih Fisya Hida, tapi biasa disapa Fisya. Terima kasih buat Lab Belajar Ibu yang udah undang Minimalis Moms Indonesia atau MMID yang diwakili oleh aku untuk ngobrol-ngobrol di sesi podcast kali ini. Aku ibu dari 2 orang anak. Saat ini aku sebagai Executive Director di Minimalis Moms Indonesia atau kita singkatnya MMID. MID ini adalah komunitas perempuan, gak cuma yang udah jadi ibu, yang masih single juga kita sangat open, yang lagi belajar untuk menerapkan gaya hidup minimalis, berkesadaran atau mindfulness, dan juga ramah lingkungan. Kita ada di sejak tahun 2021, di Januari 2021. Tahun ini kita baru aja melaunching buku judulnya My Minimalist Life Journey. Jadi ini adalah kumpulan cerita teman-teman perempuan dalam menjalani gaya hidup minimalis, berkesadaran, dan juga ramah lingkungan yang semoga bisa jadi referensi buat teman-teman perempuan yang baru mau mulai untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Masya Allah, keren banget. Udah ada bukunya, Lab Belajar Ibu juga ada bukunya ya, Ibu dan Sister. Mas tuh, Karyana. Alhamdulillah banyak sekali sekarang komunitas-komunitas perempuan ya yang menjadi ruang untuk aktualisasi banyak sekali perempuan di Indonesia untuk bisa hidup lebih baik lagi. Keren-keren. Kita sejalan ya visi dan misinya untuk para perempuan di Indonesia. Mbak Fisya kan biasanya ya kalau misalnya seseorang menginisiasi sesuatu itu muncul dari sebuah keresahan gitu ya. Nah, boleh dong cerita Mbak Fisya awal mulanya terbentuk minimalisme Indonesia ini apa sih yang melatar belakangi Mbak Fisya gitu? Apakah ada keresahan-keresahan tersendiri? Boleh diceritain sama Ibu dan Sister di rumah. MMID ini kan terbentuk saat pandemi ya, jadi di tahun 2020 aku pribadi sebenarnya baru mulai menerapkan gaya hidup minimalis gitu. Sebenarnya aku udah kenal tentang gaya hidup minimalis tuh sejak 2017, tapi waktu itu hanya tahu tentang decluttering karena aku baca buku Marie Kondo, mungkin Ibu dan Sister juga ada yang Mm-mm. udah pernah baca gitu ya. Mm-mm. Tapi aku belum tahu kalau yang aku lakukan itu adalah salah satu praktik gaya hidup minimalis. Nah, Mm-mm. barulah di tahun 2020 di saat pandemi menerjang gitu ya, Mm-mm. di mana kita lebih banyak waktu di rumah gitu, dan aku yakin juga kita semua merasakan dampaknya gitu kan. Dan tapi salah satu dampak positifnya adalah jadi muncul ide-ide atau gaya hidup yang lebih baik gitu. Nah, aku Mm-mm. pribadi juga merasakan itu gitu. Di 2020 itu aku mulai menerapkan gaya hidup minimalis dan juga minim sampah atau zero waste. Nah, dari situ aku pas di akhir-akhir nih, akhir-akhir tahun 2020, aku mulai kayaknya aku perlu circle sesama perempuan, khususnya ibu, untuk sama-sama aku menemukannya di luar negeri gitu ya. Mungkin karena memang gaya hidup minimalis ini kalau di negara-negara barat udah familiar gitu kan. Mm-mm. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat circle atau komunitas perempuan-perempuan yang sedang belajar minimalis, yaitu MMID ini gitu. Bahkan berdirilah di Januari 2021 ini. Aku baca di bionya itu berfokus untuk hidup minimalis mulai dari rumah dan pengasuhan ya. Kenapa memilih fokus ke dua tema itu? Kita di MMID ini kan ada yang udah jadi moms, ada yang single gitu ya. Nah, kita pengen encourage teman-teman perempuan bahwa kita tuh punya 3 peran gitu. Yang pertama ini bagi yang sudah menikah gitu ya, sebagai istri, terus juga sebagai ibu, dan yang ketiga adalah kita sebagai diri kita sendiri gitu, sebagai perempuan gitu. Nah, kalau sebagai ibu itu kita fokusnya adalah bagaimana menerapkan gaya hidup minimalis dalam parenting gitu. Dan Mm-mm. sisanya adalah dalam keseharian. Jadi memang fokusnya adalah parenting and daily dalam pengasuhan dan juga keseharian sebagai perempuan.
Menarik, menarik. Nah, aku lihat juga di profile IG-nya Minimalisme Indonesia ini ada 3 kata yang cukup menarik: syukur, cukup, dan sadar. Nah, boleh dong Mbak Fisya diceritain apa makna ketiga kata tersebut? Kalau kita ngomongin gaya hidup minimalis, mungkin waktu awal-awal kita berdirinya tuh masih banyak yang apa salah kaprah gitu ya, memandangnya gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang apa-apa tuh harus serba estetik, gaya hidup yang sederhana gitu. Dimulai dari syukur, dari rasa syukur kita gitu. Ibu dan sister semua, Mbak Riana gitu juga ngerasainnya kalau kita bermudah-mudah bersyukur itu um, akan mendatangkan Mm-mm. kebahagiaan gitu. Jadi bikin hidup lebih ya lebih ringan kayak gitu kan. Dibandingkan kita ngeluh mulu Iya, gitu kan. setuju. Nah, terus itu makna syukurnya. Terus Mm-mm. kalau untuk yang cukup, kita pengen mengencourage perempuan bahwa gaya hidup minimalis ini artinya adalah kita tahu atau kita bisa menakar nih standar cukupnya kita tuh seperti apa gitu. Mm-mm. Contohnya dalam hal konsumsi, kita mengenal diri kita, terus konsumsi kita tuh yang secukupnya tuh yang kayak gimana gitu. Mm. Terus juga kita mudah merasa cukup gitu. Jadi nggak dikit-dikit ngelihat rumput tetangga lebih hijau, Mm. jadinya ikut-ikutan. Padahal sebenarnya ya karena tadi sih nyambung gitu kan ke rasa syukur tadi Iya. gitu. Terus sadar, poin sadar itu artinya segala hal yang kita lakukan, segala keputusan yang kita buat itu kan pasti akan ngefek ke diri kita Mm. dan lingkungan sekitar kita gitu. Kita berharap apapun keputusan yang kita buat, hal-hal yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sadar, dengan bijak dan juga memikirkan efeknya. Gitu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Syukur, cukup, sadar. Oke, keren, keren banget Mbak Fisya. Terus kan ada tagarnya ya Mbak Fisya nih, minimalis mulai dari rumah. Nih, kalau misalnya aku ingin tahu nih ya, diwujudkan itu dalam kegiatan seperti apa sih si tagar minimalis dari rumah ini, mulai dari rumah ini? Tagar minimalis mulai dari rumah ini memang kita berpikirnya adalah bahwa kita sebagai perempuan gitu ya, ini bukan berarti kita apa mendiskriminasikan perempuan harus di rumah aja kayak gitu. Tapi enggak seperti itu. Tapi memang peran kita itu apalagi segmentasi kita kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Memberikan pandangan nih ke teman-teman perempuan bahwa kita mau mulai gaya hidup minimalis itu bisa kita mulai dari rumah, dari diri kita sendiri, dari rumah kita, nggak usah jauh-jauh, misalkan ke orang lain, nggak usah jauh-jauh keluar rumah gitu kan, tapi mulai dari rumah dulu aja, meskipun mungkin terlihat dalam tanda kutip sepele, tapi sebenarnya kalau kita mulai dari rumah itu akan bisa berdampak gitu kan, karena kan yang penting adalah kita berproses dan berprogres gitu ya, daripada kita langsung berubah all in tapi Hmm. ternyata nggak konsisten gitu kan, Hmm. tiba-tiba berhenti di tengah jalan kayak gitu sih. Kisah Mbak yang kehilangan tumbler di kereta gitu ya. Mbak Fisya boleh tahu nggak apa sih yang Mbak Fisya pikirkan pertama kali waktu dengar berita tersebut? Ini mungkin dari pandangan aku pribadi ya, aku waktu dengar kabar itu sebenarnya memang agak disayangkan sih dengan reaksi yang kurang bijak gitu kan, Mm-mm. dari si mbaknya tersebut gitu. Tapi sebenarnya aku lihat ada hal positifnya juga nih dari si mbaknya gitu. Yang langsung aku notice adalah, oh dia tiap hari berarti bawa tumbler ya untuk bawa minum gitu. Dia berusaha untuk mencegah sampah plastik dengan dia bawa tumbler ya, terlepas kontroversinya apa yang udah dia lakukan. Ada komen yang menurut aku menarik gitu sampai aku bikinin konten yang apa ya, ibaratnya tuh kayak ngejudge si mbak, bukan ngejudge mbak ya, ngejudge tumbler itu sendiri, ribet banget buat tumbler gitu. Kalau hilang malah bingung kayak gitu-gitu gitu. Nah, sebenarnya itu aku kayak gatel sih pengen jelaskan gitu ya, bahwa ya memberikan dengan bahasa sederhana gitu, bahwa Mm. dengan kita bawa tumbler itu kita bisa mengurangi sampah plastik. Ya memang sih
dua pandangan berbeda gitu kan. Ntar kalau misalkan tumbler itu gimana kayak gitu. Ketika kita beli barang ini nih nggak cuman kita punya uang terus kita beli gitu. Ada apa namanya perubahan perubahan maksudnya kita harus memberikan dia space. Nanti dia mau ditaruh di mana nih? Terus kita siap enggak ngerawat dia? Kita siap enggak ngeluarin tenaga bahkan mungkin materi untuk ngerawat dia kayak gitu. Jadi memang mulai dari situ. Oke, ngomong-ngomong tadi Mbak Fisya gatel pengen menjelaskan itu, aku lihat di salah satu postingannya tuh ada ini ya, kalau minimalisme Indonesia ini memutuskan untuk nggak punya merchant tumbler maupun tote bag. Bener nggak Mbak? Itu boleh nggak sih Mbak diceritain gimana prosesnya sampai mikir memutuskan untuk tidak membuat merchant tumbler dan tote bag. Menarik sekali ini. Soalnya kan Iya. banyak banget ya komunitas, bahkan institusi pun kalau bikin acara itu, ya tumbler sama tote bag itu kayaknya udah jadi hal yang wajib dibawa pulang oleh peserta. Pride itu berdirinya waktu pandemi, jadi kebanyakan kegiatannya online. Nah, kita baru kegiatan offline itu di 2023. Tapi dari 2023 sampai sekarang ini sebenarnya kita nggak ada atribut apapun. Kita juga nggak ada merchandise apapun. Kalau ngomongin soal atribut kegiatan, memang kita memutuskan untuk nggak punya atribut selain name tag gitu. Name tag pun Hmm. itu kita pakai dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nah, kalau ditanya kenapa kita nggak bikin merchandise gitu ya, kayak misalkan komunitas lain atau organisasi lain gitu. Ya karena memang kita merasa belum butuh, juga merasa seperti itu, dan mitra lain juga merasa eh, nggak, kayaknya belum butuh deh kita untuk bikin-bikin merchandise gitu. Sebenarnya memang ada pengen bikin merchandise sih, cuman pengen yang mencirikan um, gaya hidup minimalis atau sustainability gitu. Jadi nggak sekedar asal buat gitu. Pengennya bahkan sesuatu yang dari daur ulang gitu. Jadi bukan dari produksi atau bahan baru. Ada juga nih, Mbak Fisya nih di IG juga ada pertanyaan tajam gitu ya. Merchandise tumbler, bukti inisiatif ramah lingkungan atau kategori sampah baru gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada Ibu dan Sister ya, Mbak Fisya, kapan sih tumbler itu beneran jadi inisiatif hijau atau kapan dia berubah jadi sampah baru? Versi pemikiran minimalis ya. Ya kan Mbak Fisya? Ya, oke, emang semenjak mungkin pas dari apa sejak pandemi kali ya orang-orang mulai aware nih, aware tentang gaya hidup yang lebih hijau gitu kan. Mm-mm. Terus juga bermunculan produk-produk yang diklaim sebagai penunjang gaya hidup hijau gitu kan. Mm-mm. Kayak contohnya sebenarnya nggak terbatas pada tumbler, banyak banget kayak misalkan apa ya sebutnya snack pouch gitu, terus Mm-mm. juga tote bag dan lain sebagainya gitu kan. Itu mengencourage teman-teman perempuan untuk memakai apa yang udah dipunya dulu gitu. Jadi sebelum kita membeli yang baru, kita pakai dulu yang udah kita punya gitu. Nah, itu Ada di juga rumah salah gitu ya. satu, iya betul. Jadi itu juga salah satu apa namanya? Sebenarnya itu salah satu gaya hidup yang lebih hijau. Oh, beli tumbler, beli tote bag dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang pertama-tama adalah kita memikirkan dulu seberapa butuh, apakah bisa pakai yang udah ada di rumah. Kalau misalkan nggak ada gitu, benar-benar nggak ada, eh, ya pilihan terakhir adalah beli baru gitu atau punya barang yang baru. Nah, untuk case yang tumbler ini, kapan sih tumbler itu bisa beneran jadi inisiatif hijau, kapan bisa justru jadi sumber masalah atau sumber sampah yang baru gitu. Sebenarnya Tergantung. itu juga tergantung dari si konsumennya gitu. Kita sebagai konsumennya atau pemakainya gitu. Nah, kita Mm-mm. supaya si tumbler ini jadi emang benar jadi inisiatif yang hijau itu, tadi kita mulai dari yang pertama gitu ya, kita memikirkan apakah memang kita perlu, butuh, apakah bisa pakai yang ada. Mm-mm. Kalau nggak ada ya oke, berarti baru gitu. Nah, tapi kalau misal, tapi juga perlu
didukung dengan di tengah perjalanannya gitu. Saat Mm-mm. kita memakai, kita merawatnya, Mm. kita memastikan bahwa barang itu kita jaga sebisa mungkin gitu kan supaya karena kalau misalkan barang atau misalkan tumbler itu yang udah ketinggalan kan kayak ya udah bakalan jadi sampah sampah gitu kan kayak kayaknya nggak Kabar. ada orang yang akan make gitu kan bekas Mm. orang lain kayak gitu perlu punya self control gitu ya ketika misalkan kita dapet tumbler baru apalagi kalau misalkan itu didapatkan dengan percuma gitu kan Mm. cuma-cuma oh kita jadi jangan jangan mudah tergoda gitu untuk ah ganti ah tumblernya atau ah nambah lagi ah padahal sebenarnya kita nggak butuh gitu atau Iya. kalau case-nya adalah kita yang beli gitu misalkan apa namanya muncul nih tumbler baru yang ih bagus banget Yang lucu lucu banget gitu ya. biasanya kita yang lucu ini suka tergoda nih yang Iya. lucu-lucu gitu kan nah itu sebisa mungkin kita punya self control gitu kan balik lagi ke apa emang kita butuh bisa nggak kita pakai yang udah aja udah kita punya ini kayak gitu. Jadi tadi kalau ditanya soal inisiatif hijau atau jadi sumber masalah atau sumber sampah yang baru itu bergantung kepada kita. Di kata sadar itu ya, Mbak Fisya ya, yang tadi kita bahas di awal ya, yang tiga kata tadi. Oke, 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 mantap, mantap. Nah, Mbak Fisya, ada nih satu kata yang sebenarnya aku baru denger ya, tentang ilusi ramah lingkungan. Mungkin Mbak Fisya bisa memberikan aku gambaran dan penjelasan juga untuk ibu dan sister yang lagi mendengarkan. Apa sih ilusi ramah lingkungan itu? Ilusi Mm-mm, ramah lingkungan. Sebenarnya ini mirip-mirip ya yang pertanyaan sebelumnya tentang mm-mm, tumbler apakah inisiatif hijau atau sumber sampah yang baru gitu kan. Nah, belakangan ini mungkin ya tadi yang aku bilang ya sejak pandemi orang-orang mulai pindah ke gaya hidup yang lebih hijau gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin ada juga di antara bahkan mungkin kita gitu ya yang berpikir bahwa apa namanya cuman oh harus punya apa barang-barang yang bisa menunjang nih gitu supaya bisa dibilang apa ya namanya orang yang minimalis atau sustainable living nih gitu. Padahal sebenarnya ya tadi gitu kita bisa pakai yang udah kita punya juga gitu. Terus nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita ketika mm-mm, kita menerapkan gaya hidup minimalis atau ramah lingkungan itu pasti kita nggak langsung sempurna gitu sedikit demi sedikit. Tapi memang kita mesti mengawali dari niatnya gitu kan. Niatnya adalah sebenarnya ada berbagai macam motivasi dari orang-orang yang pengen menerapkan gaya hidup minimalis, hidup ramah lingkungan gitu. Ada yang mungkin kesadaran terhadap lingkungan. Kalau misalkan ngomongin kehimasi itu lebih beragam lagi. Ada yang merasa finansial itu terganggu karena besar fasilitas yang gitu kan. Akhirnya mulai menerapkan gaya hidup minimal gitu. Makanya untuk menghindari ilusi ini kita perlu mengawali dengan niat yang memang niat yang baik lah gitu. Niat atau motivasi yang baik tuh supaya kita tuh bisa lebih enjoy menjalannya terus juga enggak tidak dalam kepura-puraan gitu kan karena kita juga di gaya hidup masih itu apa namanya encourage kejujuran gitu authenticity gitu nah mm-mm, berharapnya sih seperti itu. mm-mm. Gak cuman kayak cuman ikut-ikutan doang, cuman pencitraan doang gitu lah ya Mbak ya. Mungkin apa sih singkatnya Iya gitu, simpelnya ya. Nah, Mbak Fisya pernah nggak sih ada cerita dari member komunitas minimalisme Indonesia gitu, yang Mbak Fisya tuh kayak langsung kepikiran, nah kayak gini nih, contoh nyata ilusi ramah lingkungan gitu. Ada nggak peristiwa atau pas lagi kegiatan gitu? Ini kayak gini nih, contohnya lah, contoh nyata. apa ya mungkin lebih ke ini kan oh iya mindset jadi mungkin ada yang berpikir ketika kita kan kalau kita di MMI ini suka ngasih info-info tentang misalkan
kalau punya sampah anorganik ini dibuangnya kemana, kalau misalkan punya pakaian atau barang layak pakai disalurkannya kemana gitu kan. Nah, mungkin masih ada yang berpikir bahwa sampah anorganik ke bank sampah untuk yang barang-barangnya ada penyalurnya kok kayak gitu. Nah, itu mindset-mindset yang perlu kita dari komunitas gitu pengen benahi itu gitu, bahwa dengan kehadiran lembaga daur ulang atau lembaga penyalur barang bekas itu bukan berarti kita bisa lanjut belanjanya lagi gitu, lanjut belanja impulsif ya gitu, belanja yang nggak sesuai kebutuhan atau konsumsi yang berlebihan nggak sesuai dengan kebutuhan. Salah kaprah ya Mbak ya. Jadi ntar juga ada yang nyalurin jadi ya udahlah beli lagi aja gitu ya. Oke oke oke, aku paham paham paham. Oke. Nah, kalau misalnya kita nih Mbak Fisya, kita terjebak di ilusi ramah lingkungan tadi, kita merasa sudah jadi orang yang mengaplikasikan hidup eko, padahal sebenarnya kita cuma nambah barang aja yang tadi salah kaprah itu. Kira-kira konsekuensinya apa ya Mbak untuk kesehatan kita, kesehatan mental kita sebagai seorang ibu gitu, terus kesehatan mental untuk keluarga kita di rumah, di lingkungan, atau di sekolah anak-anak, di kantor suami gitu, atau untuk bumi secara keseluruhan gitu. Satu-satu deh ya, konsekuensinya untuk kesehatan mental kita dulu sebagai seorang ibu. Kalau kita terjebak di ilusi ramah lingkungan ini. Ya, kalau tadi kaitannya sama kita jadi bermudah-mudah beli barang dengan klaim bahwa ini tuh untuk menunjang gaya hidup ramah lingkungan. Nah, Hmm, itu kalau misalnya kita terus melakukan gitu ya, apalagi kalau kita melakukannya itu dengan tidak bijak gitu, pastinya akan bikin barang kita jadi kebanyakan gitu. empuk ya. Yang padahal sebenarnya kita nggak butuhin, jadi ada di rumah kita dan nggak Hmm, kepake gitu, barangnya hmm, jadi numpuk juga. Dan pasti Ibu dan Sister semua sepakat ya kalau kita lebih tenang, lebih memilih, lebih akan memilih hidup di rumah yang dengan barang secukupnya aja iya, dibandingkan dengan rumah yang penuh stok dengan barang iya, numpuk di mana-mana, barang itu konteksnya adalah barangnya tersebar di mana-mana, barang itu nggak punya rumah saking udah banyaknya barang di rumah itu. Jadi bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Itu pasti bakal mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Kalau ada yang bilang dari mata turun ke hati, ini dari mata turun ke batin kali ya. Karena apa yang kita lihat itu bakal bisa ngaruh sih ke kondisi mental atau kondisi iya, batin kita. Karena aku pribadi 2017 aku baru melahirkan anak pertama. Sebenarnya ini tadi yang aku sempat bilang gitu ya, bahwa aku sebenarnya udah mulai menerapkan minimalisasi itu di tahun 2017 gitu. hmm, Tapi aku nggak tahu kalau yang aku lakukan itu adalah salah satu praktik dari minimalis. Jadi hmm, waktu itu aku merasa mudah burnout gitu ya. Ya mungkin karena fase menjadi ibu baru juga gitu. Tapi hmm, setelah aku sadari penyebab lainnya adalah karena aku kebanyakan barang gitu. Jadi hmm. melihat kondisi barang berantakan, bertumpuk-tumpuk, itu jadi ngaruh ke kondisi mental. Iya, 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 iya. Kalau untuk efeknya ke bumi itu pasti gitu ya. Bumi kita kalau boleh milih pasti dia bakal milih dalam sehari itu nggak usah ada sampah gitu kan, Iya, dibandingkan sehari itu ada sampah gitu. Karena kan bumi juga akan effort gitu kan, apa, mengurai sampah ya. menampung sampahnya. Ya, betul. Itu kalau misalkan sampah organik oke lah ya, Hmm, masih bisa terurai. Itu pun kalau misalkan tidak dicampur gitu ketika membuangnya. Tapi kalau misalkan kayak sampah anorganik itu lebih effort lagi gitu. Apalagi kalau misalkan itu tercampur gitu kan, dalam pembuangannya tidak dipilah kayak gitu. Itu pasti pada akhirnya sampah yang semakin banyak sampah, apalagi kalau misalkan tidak terpilah gitu ya, sampahnya tercampur, itu akan menyebabkan apa, muncul apa, air lindi gitu, karena sampah organik dan anorganik tercampur yang hmm. akhirnya itu akan
ya kurang lebih ya kayak yang mungkin kita rasakan sekarang gitu ya, perubahan iklim, musim pancaroba terus, itu rasanya kalau tarik garisnya mungkin memang panjang ya, tapi itu sebenarnya ngefek dari apa yang kita lakukan gitu, mulai dari pilihan-pilihan konsumsi kita atau pilihan-pilihan ketika kita membeli. Barang ya. Nah, Mbak Fisya, kita kan tadi sudah apa ya, sudah cerita eh, keresahannya, kemudian efeknya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang aku ingin tahu dong, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika pertama kali kita ingin berubah gitu. Mulai dari mana gitu. Tentu selain follow Instagramnya Minimalism ID ya. Langkah-langkah kecil yang kayaknya bisa kita aplikasikan di rumah gitu, Mbak Fisya. Itulah kenapa kita dari MMID tuh punya tagar minimalis mulai dari rumah, karena kita pengen encourage bahwa gak usah jauh-jauh, kita mulai aja dari diri kita mulai aja dari rumah, itu bisa banget gitu. Paling apa ya, kalau dalam gaya hidup minimalis itu kan ada istilah decluttering gitu ya, kita menyingkirkan apa yang udah nggak kita butuhkan Oke, oke. dan yang kita butuhkan gitu. Nah, decluttering itu disadari atau tidak, itu tuh bisa membantu menyelamatkan bumi gitu. Karena lewat proses decluttering itu barang-barang yang tadinya nggak bermanfaat atau nggak kita pakai itu bisa dipakai oleh orang lain gitu. Jadi orang lain nggak perlu beli baru, dia pakai barang yang kita punya atau istilahnya barang second atau pre-love kayak gitu. Dan juga mengurangi sampah yang terbuang gitu. Kalau jadi gini, misalkan kita punya barang ya, barang A. Kalau misalkan barang itu kita simpan terus-menerus, akhirnya manfaatnya jadi nggak jalan, ujung-ujungnya jadi rusak. Kan ada barang-barang yang seperti itu ya, kalau Iya, disimpan iya. kelamaan justru rusak. Rapuh gitu ya. Lapuk, lapuk. Itu ke orang yang membutuhkan. Nah, itu kan jadi lebih bermanfaat gitu ya, nggak jadi sampah gitu. Itu contoh yang paling Udah. kebayangnya sih kayak gitu gitu. Decluttering. Terus juga kita mulai memilah sampah, kita di MMID ada kampanye bijak buang. Jadi bijak membuang itu adalah ajakan untuk teman-teman MMID untuk memilah sampah, untuk decluttering juga sebenarnya gitu kan. Ketika memilah sampah disalurkan ke bank sampah terdekat. Jadi kita menyediakan semacam database bank sampah yang bisa dimanfaatkan oleh member MMID untuk menyetorkan sampah terpilahnya. Jadi kita pilih sampah yang organik, kita kompos atau dimasukkan ke lubang biopori atau sesimpel udah ditabur di tanah gitu kan. Dan anorganik disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang gitu. Itu dua dua contoh yang sangat bisa kita lakukan di rumah. Sebenarnya masih banyak lagi gitu kan. Apalagi kalau mengingat peran kita sebagai perempuan, sebagai ibu, yang dimana tuh ibu menteri segala urusan di rumah gitu ya. Iya. Kita yang memutuskan mau belanja apa, terus mau masak apa, terus habis masak ini gimana caranya supaya makanannya itu sesuai porsi, nggak ada yang terbuang makanannya gitu. Karena untuk mencegah sampah sampah makanan gitu. Mengingat Indonesia itu termasuk negara penghasil food waste terbesar gitu, dalam sehari Oh. aja itu ada banyak banget sampah makan. Aku lupa datanya ya, pasti itu jumlah yang tidak bisa apa ya dipandang remeh lah gitu untuk food waste ini. Hmm. Gitu. Allah subhanallah ya Indonesia. Nah, aku merinding loh denger Indonesia sampah food waste-nya banyak banget. Nah, Mbak Fisya, ada nggak teman-teman di komunitas gitu ya yang sudah punya perubahan kecil tuh yang sudah dilakukan oleh mereka yang kelihatannya sepele tapi dampaknya besar kayak yang tadi misalnya ada yang sudah mulai pilah sampah gitu atau mungkin ada lagi ibu-ibu di komunitas atau perempuan-perempuan di komunitas minimalis Mom Indonesia ini yang sudah melakukan perubahan-perubahan itu.
Boleh ceritain kan, Mbak? Kita ada grup untuk bercerita gitu ya di WhatsApp grup. Kita ada WhatsApp grup untuk regional Jabodetabek, Bandung, Malang, dan juga Jogja. Kalau di Telegram tuh yang semua domisili gitu. Nah, di WhatsApp grup itu biasanya yang curhatannya atau curcol gitu kan, curhat yang berkaitan dengan sebenarnya kita nggak batasi harus yang benar-benar relate dengan gaya hidup minimalis, Mm, tapi segala hal yang berkaitan sama partai juga kita bisa dicurhatin gitu. mm. Nah, kalau baca cerita-ceritanya itu ada berbagai macam cerita dari teman-teman member gitu ya. Contohnya tadi yang aku sampaikan tentang pilah sampah, terus dengan segala dinamikanya gitu ya. Ada yang bagus, ada yang menyenangkan, ada yang menantang gitu. Yang menyenangkannya mungkin anggota keluarganya udah bisa diajak nih untuk milah sampah gitu. Akhirnya udah nggak buang sampah ke TPA lagi gitu. Hmm. Tapi ada juga yang challenging kayak misalkan tinggal sama mertua atau orang tua dan namanya suaminya gitu masih belum bisa diajak untuk memilah sampah atau decluttering gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya. Ada yang menyenangkan dan ada yang menantangnya gitu. Akhirnya semenjak bergabung jadi atau semenjak jadi member gitu kan jadi menginisiasi semacam pengolahan bank sampah, ada juga yang pengolahan pakaian bekas gitu. Oh, Jadi ada banyak beragam banget ceritanya gitu. ya Allah. Ih, keren banget. Itu dari di Bogor aja atau di luar Jabodetabek, Mbak? Ceritanya kebanyakan di Jabodetabek gitu, tapi di daerah Hmm, lain ada juga cuman memang lebih banyak dari Jabodetabek. OTW gabung lah ya Ariana ya. Nah, Mbak Fisya tadi kan Mbak Fisya sempat mention ya ada beberapa member yang juga punya tantangan dari keluarganya yang belum bisa sejalan gitu, belum bisa diajak mengaplikasikan ramah lingkungan itu. Kalau boleh aku tahu, ada nggak trik atau tipsnya menghadapi situasi seperti itu? Iya, kalau kita yang selalu kita encourage adalah kalau ini jatuhnya adalah keluarga inti gitu ya, apakah misalkan suami, orang tua gitu. Terutama mungkin satu atap adalah kita Mm, selalu mengencourage-nya berikan contoh atau berikan teladan, tidak dengan mengancam, tidak dengan memaksa gitu ya. Jadi memang kita ngasih contoh, kalaupun misalkan belum bisa diajak setidaknya dapat restu. Maksudnya tidak ditentang banget gitu kayak aku berbeda juga sebenarnya pernah di fase itu gitu kan. mm, Ketika aku awal menerapkan gaya hidup minimalis, suami itu belum belum bisa belum 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 tergerak gitu kan sampai akhirnya ya seiring berjalannya waktu akhirnya gerak juga gitu untuk decluttering, untuk memilah sampah kayak gitu. mm, Jadi kita selalu encourage memberikan contoh atau teladan, terus juga kita mulai dari daerah dalam tanda kutip teritorial kita gitu. Kalau misalkan untuk yang single masih tinggal sama orang tua, fokusnya berarti ya di kamarnya dulu aja gitu. Kalau misalkan mau melakukan decluttering gitu, mulai dari barang-barang pribadinya gitu. Terus misalkan atau mau milah sampah, ya udah pilah sampahnya sendiri dulu kayak gitu. Atau buat yang udah nikah misalkan yang daerah teritorial apa, kalau kamar kan berdua ya, ya misalkan dari ini dari apa lemari dulu ruang gitu. penyimpanan kita. Jadi memang kita fokusnya adalah memberikan contoh atau teladan tidak dengan mengancam atau memaksa. Mm, Terus juga kita mulai dari daerah dan tanda kutip teritorial kita gitu. Kalau buat yang single yang masih tinggal sama orang tua, bisa mulai dari area kamarnya gitu. Kalau mm, misalkan mau decluttering atau misalkan mau milah sampah, mulai dari sampah-sampahnya sendiri dulu aja kayak gitu. mm, Terus yang udah nikah bisa mulai dari lemari baju misalkan area pokoknya area-area yang
cluttering gitu isi-isinya. Terus kalau misalkan milah sampah juga bisa nggak apa-apa kita mulai dulu aja gitu. Misalkan baru bisanya milahnya yang botol-botolan aja gitu, nggak apa-apa banget. Dimulai dari yang paling mudah yang bisa kita lakukan dulu kali gitu ya, Mbak Fisya ya. Iya, betul. Memberikan contoh, oke. Nah, Mbak Fisya nih, sebagai ibu-ibu ya, ini mah aku banget kayaknya ya. Selain decluttering tadi nih, bagaimana ya caranya untuk kita nih, cewek-cewek gitu, ibu-ibu perempuan, agar tidak impulsif, apalagi kalau belanja online gitu ya, ya Allah banyak banget, apalagi angka-angka kembar gitu ya, pokoknya memancing untuk check out gitu, supaya kita nggak terjebak di situ, dan juga kita nggak terjebak oleh greenwashing tadi. Ada nggak tips atau triknya dari Mbak Fisya? Iya, memang makin ke sini makin banyak ya godaannya. Mm-mm. Emang kita Banget. sebagai perempuan itu udah mana kita banyak barang-barangnya, perintilannya gitu ya. Jadi target marketing yang besar banget gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Maksudnya kita nggak bisa mengontrol misalkan orang mau promosi ya masa kita larang gitu. Brand mau promosi masa kita larang, nggak bisa kan karenanya yang bisa kita kontrol hanya diri kita gitu kan. Sebagai perempuan itu banyak banget barang-barangnya gitu ya, perintilannya. Nah, makanya apa namanya juga jadi segmen marketing yang besar gitu ya. Cuman memang kita nggak bisa mengontrol misalkan orang mau promosi atau brand mau promosi itu kita nggak bisa melarang, nggak mungkin kita melarang gitu kan. Makanya memang kita fokusnya adalah di diri kita, self control kita gitu. Bagaimana kita mengontrol diri kita, reaksi kita, respon kita terhadap apa yang muncul di depan kita. Termasuk juga ketika muncul promo-promo ini itu gitu kan. Pertama memang perlu untuk kita mengenali diri kita gitu ya. Soal belanja impulsif gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kita bermudah-mudah belanja impulsif itu? Apakah karena kita ngeliat promonya berseliweran gitu? Biasanya sih karena itu gitu kan. Oke, kalau gitu kita coba tutup deh karena kita belum bisa mengontrol nih, misalkan kita coba tutup deh sumber berarti kerannya itu gitu. Oh, kan dari iklan-iklan e-commerce misalkan. Ya udah berarti kita uninstall dulu aja gitu. Kita install ketika nanti kita benar-benar butuh pengen beli sesuatu gitu. Oke, kita soal promo atau tanggal kembar banyak juga yang berpikir oh kita nggak boleh ya belanja pas lagi promo gitu atau tanggal kembar kita nggak boleh belanja ya, sangat boleh sebenarnya, sangat boleh tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya lagi-lagi balik tadi ke kebutuhan, sesuai dengan Betul. kebutuhan, pastikan memang kita butuh gitu. Misalkan pas banget lagi tanggal kembar gitu tapi jangan diada-adain. Misalkan pas lagi tanggal kembar nih oh kita lagi butuh apa misalkan pakaian dalam gitu kan, akhirnya oh, pas banget lagi promo kita butuh ya, pas kan jadi promo bertemu dengan kebutuhan gitu kan, kita bisa manfaatkan itu gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman aduh ini lucu gitu padahal sebenarnya kita lagi nggak butuh, padahal Iya. ya apalagi kalau nggak ada budgetnya juga gitu kan, jadi memang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan budget yang kita punya. Benar. Kita uninstall dulu ya, guys. Benar-benar kita apa namanya kadang suka saru juga ya mana yang butuh mana yang cuman kayak aduh pengen banget nih karena lucu gitu ya Mbak Fisya. Seru banget obrolan kita hari ini Ibu dan Sister, Masya Allah banyak sekali pembelajarannya ya. Dan sebelum kita tutup aku ingin nanya sama Mbak Fisya, apa sih pelajaran terbesar yang didapatkan oleh Mbak Fisya dari semua yang sudah Mbak Fisya lakukan termasuk bergerak di komunitas minimalisme Indonesia ini, dan juga apa yang ingin Mbak Fisya sampaikan sebagai pesan untuk ibu-ibu yang ada di luar sana nih, yang mungkin baru mau mulai langkah hidup ramah lingkungan dari rumah. Apa yang aku dapat, pembelajaran apa yang aku dapat banyak banget. Bahkan aku sebenarnya inisiasi komunitas minimalis manusia Indonesia ini ya karena memang dari kebutuhanku gitu kan, kebutuhanku yang pengen
punya circle sama ibu untuk saling support menjadi gaya hidup minimalis, dan yang aku lihat dan aku juga pengen ini menjadi wadah buat ibu-ibu lainnya untuk ya tadi jadi circle, jadi support system gitu kan. Si tidak belanja impulsif masih belajar juga gitu kan. Apalagi waktu awal-awal mendirikan MMID ini itu masih berusaha untuk konsisten juga gitu kan. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin bisa konsisten, tapi mungkin ada dikit-dikit syutingnya kayak gitu, tapi masih menurut aku dalam kadar yang oke Wajar lah, ya. maksudnya tidak Mm-mm. berlebihan lah kayak gitu. Iya betul. Terus juga di komunitas ini jadi bisa membangun kolaborasi, karena memang kita di MMID ini menjunjung tinggi yang namanya kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal yang sejalan dengan MMID gitu, atau setidaknya tidak bertentangan gitu. Sebenarnya nggak harus yang sama-sama udah menerapkan gaya hidup minimalis, enggak. Justru kita belakangan ini lagi menyasar memang komunitas atau pihak-pihak yang memang masih belum tersentuh tentang gaya hidup minimalis atau gaya hidup ramah lingkungan, karena kita pengen masuk di situ gitu, pengen mengenalkan gitu ke laborator kita tersebut gitu. Insya Allah, senang banget juga nih Lab Belajar Ibu bisa berkolaborasi dengan Minimalisme Indonesia. Dan Ibu dan Sister yang ada dimanapun berada, boleh banget tulis di kolom komentar cerita tentang langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan untuk menjadi eko gitu. Atau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang punya tantangan, boleh loh ya kita berbagi cerita di kolom komentarnya Suara Ibu. Dan aku mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih yang banyak-banyak banget buat Mbak Fisya yang sudah hadir di Suara Ibu untuk episode kali ini. Banyak banget juga pembelajaran yang aku dapat. Dan Ibu dan Sister tentunya ya, yang ada di rumah, yang ada di manapun, yang mendengarkan Suara Ibu hari ini. Oke, waktunya sudah habis. Sedih banget, padahal omongannya masih seru banget ya, Ibu dan Sister. Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan tentang ramah lingkungan ini. Mungkin Ibu dan Sister boleh follow Minimalisme Indonesia. Minimalisme Indonesia juga boleh follow Lab Belajar Ibu. Kita akan terus berkolaborasi untuk menggaungkan hidup eko dan ramah lingkungan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Suara Ibu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa ikuti terus Suara Ibu. Kita akan terus belajar di Siniar Lab Belajar Ibu, tentang tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fisya, Ibu dan Sister.